Pak Guru, ini kita di luar pemerintahan-pemerintahan yang antek-antek asing ya, di luar pemerintahan kolonial dan pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintahan Imperial Jepang. Bisa nggak sih kita bilang kalau Orde Baru itu adalah pemerintahan paling sukses dalam sejarah Indonesia? Menurut saya nih, Iya, ya, ya paling sukses. iya, iya. Jadi, Em, ya dengan semua masalah yang ada ya, tapi iya. saya pikir itu adalah yang paling sukses. Jadi eh, ya salah satu hal yang ingin digarisbawahi di sini itu adalah bahwa Pak Harto itu berhasil untuk membuat masyarakat Indonesia tidak sadar bahwa Mhm, korupsi itu besar, dan karena itu kepercayaan publik terhadap negara itu juga sangat besar, dan mhm, karena itu maka rakyat yang hidup dalam penderitaan pun tidak terlampau resah, tidak terlampau menderita, mereka mhm, bersyukur atas apa yang ada, dan mhm, mereka juga sebenarnya tidak was-was dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau sekarang kita melihat korupsinya besar dan itu terpublis dan sebagian diantaranya terang-terangan, membuat masyarakat resah. Tetapi ketika masyarakat resah, alih-alih pemerintah kita itu menenangkan, justru malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bikin ngajak smackdown gitu. Nah, saya bukan pengikut orang yang ngomong piye kabare penak zamanku tahu, saya nggak termasuk yang seperti itu gitu. mhm, Cuman maksudnya korupsinya parah juga, kemudian apa-apanya juga sebenarnya parah gitu. mhm, Cuman Pak Harto itu memberikan kepada masyarakat itu sejumlah harapan gitu, entah itu mhm, harapan palsu atau harapan tidak palsu, mhm, tetapi setidaknya pemerintah Orde Baru itu memberikan ketenangan. mhm, Eh, orang di zaman sekarang tuh kita tuh ada di level masyarakat mikirin pemerintah gitu. Kalau di zaman Pak Harto kan enggak. iya, Di zaman Pak Harto itu kita nggak ikut ribut, nggak ikut em, resah, mhm. semuanya sudah ditangani gitu. Kalau menurut Akang gimana? Apa yang bikin Akang percaya bahwa Orde Baru adalah pemerintahan terbaik? Satu hal yang pasti apa ya? Orde Lama jauh lebih buruk gitu loh. Eh, Orde Lama jauh lebih buruk ya? iya, jadi tadi ketika saya baca-baca ternyata menurut paling nggak kayak statistik resmi ya, itu menteri paling korup dalam sejarah Indonesia itu menterinya Orde Lama, Siapa yang tadi namanya Yusuf Yusuf Muda Dalam itu? Dalam, orang Hmm. Aceh, dan dia adalah satu-satunya orang menteri di Indonesia yang karena korupsi pernah divonis hukuman mati, meskipun tidak sampai mati, meskipun tidak sampai dihukum mati, karena sebelum dia dihukum mati dia mati kena tetanus di penjara. Iya. Jadi Eh, apa tuh Yusuf Muda Dalam itu jumlah korupsinya tuh dakwaannya tuh mencapai 90 miliar. di zaman itu. Di zaman itu harga bensin itu 0,5 rupiah per liter. Hmm. Punya 6 istri, 25 selir, satu istri atau satu ceweknya tuh dapat 40 juta rupiah. Kembali lagi zaman itu masih 0,5 rupiah per liter gitu. Coba Dan kita konversikan, Kang. wah saya nggak mau dah. Jangan. Nolnya terlalu banyak. Jadi di zaman Orde, saya apa ya? Saya tidak bilang kalau Orde Baru itu utopis gitu. Saya Mm-mm. juga bukan orang yang kangen dengan Orde Baru dan Orde Baru itu punya banyak sekali hal yang memang Ya, sebaiknya kita tidak usah kembali ke sana. nggak Tapi boleh lah. apa ya, ada banyak fitnah gitulah terhadap Orde Baru dan ada banyak pengagung-agungan terhadap Orde Lama gitu. Ah, iya, iya. Dan fun fact, Setuju. orang yang menganggap jadi si Yusuf Yusuf ini, Yusuf Muda ini, dia itu fun fact-nya adalah dia itu kan lulusan Belanda bidang ekonomi. Dan di zaman itu dia itu sangat figur yang langka dan dicari-cari pemerintahan Bung Karno karena zaman itu susah banget cari seorang ekonom tapi komunis. Dia tuh dua-duanya, dia tuh seorang ekonom yang lulusan Belanda
dan sekaligus seorang komunis, ditambah lagi yang ketiga gila wanita. Jadi sebelum dia menjadi gubernur di Bank Indonesia, dia itu lama di BNI, dan yang mengangkat dia di BNI adalah jeng 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 kakeknya Prabowo. Ya, Jadi tapi mungkin kan yang gak usah disambung-sambungkan. Kan itu kakeknya sama cucunya kan iya beda. beda. Cuma ini cuman untuk sebuah cerita kalau apa yang kita bicarakan itu sangat kita bisa apa ya tarik mundur gitu loh. Kalau apa yang Iya, kita bicarakan itu sesuatu yang sangat dekat dengan keadaan kita sekarang. Dan itu menurut saya itulah yang menghancurkan kita saat ini sih, Kang. Jadi kenapa? saya tuh termasuk orang yang menduga-duga bahwa presiden kita itu harus memiliki latar kebangsawanan sebelumnya, sejak Mhm, era kemerdekaan atau sebelum itu. mhm, Jadi presiden dan pemimpin kita tuh sebenarnya ya orangnya itu-itu aja, kayak zaman kerajaan gitu, harus ya, keturunan-keturunan. Nah, mhm, inilah yang kemudian menyebabkan eh, Ridwan Kamil dan Jokowi itu menjadi bulan-bulanan mhm, masyarakat sekarang karena mereka itu adalah pihak yang ada di luar dinasti politik dan kekuasaan. mhm, Saya tuh sempat menghitung dinasti politik dan kekuasaan di Indonesia yang besar-besar itu ada 9 kelompok, bukan mhm, 9 naga tapi 9 kelompok gitu. ya, TNI 3, kemudian mhm, ada kalangan agamawan 2 dan seterusnya. Nah, mhm. mereka itu adalah orang, jadi kalau SBY bisa jadi presiden yaitu karena leluhurnya juga adalah bangsawan gitu. Dari ketentaraan, Sepengetahuan bukan saya enggak. Sepengetahuan saya SBY enggak. bukan bangsawan ini Pak, bukan bangsawan darah biru itu, cuman maksudnya Sepengetahuan saya SBY itu anak seorang letnan atau apa? Kan dia tuh anak dari lahir dari keluarga militer. ya. Tapi dia datang dari keluarga militer yang kelas menengah dan kalau saya nggak salah agak menengah ke bawah pangkatnya. Hmm, Mertuanya darah biru. ya itulah. Mertuanya Mas Arwedi. Ya itu maksudnya lah. Ya, gitu Dan loh. karena beliau itu diizinkan oleh Amerika Serikat. Ya, ya. Jadi apa tuh ya kalau kita mau membahas Orde Baru juga tidak bisa jauh dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat lah Ya, yang sudah mengakui kalau mereka mengangkat Orde Baru dan mereka juga pusing betul. ngurusin Orde Baru Dan karena mereka yang meruntuhkannya. awal pemerintahan Soeharto tuh hal pertama yang diminta ke Amerika itu adalah beras dan Amerika tuh bikin pusing gitu loh. Kalian beras di mana? Gitu. Akhirnya mereka bilang akhirnya mereka beli beras dari negara lain untuk kirim ke Indonesia dan setelah beberapa shipment mereka angkat tangan, mereka nyerah, mereka bilang oke, okay, kita nggak kuat lagi, ini nggak masuk akal, kita bakal kirimin kamu tepung terigu karena kita punya banyak itu. Dan pertanyaannya waktu itu ya kita kembali ke zaman yang sangat rubah kala itu, terus tepungnya mau diapain gitu loh, mau dijadiin apa? Itu mereka itu nggak ada pabriknya, jadi akhirnya dengan gaya Orde Baru Pak Harto kembali ke temannya dia yang suka menjadi penyelundup di zaman dia masih menjadi letnan dulu. Iya. Lim Sulyong. Buat teman-teman yang nonton, Pak Harto itu memang sebelum jadi presiden beliau itu penyelundup ya dan pernah ketahuan ya. sama Ya Gatot itu lanjut Subroto, Kang. sama Gatot Subroto kan ketahuannya. Iya. Ya, ya, ya. Dia military smuggler gitu. Hmm. Eh, itu dia ke temannya dia, Bapak Lim Sulyong yang terhormat almarhum, dan itulah Ya. cikal bakal Bogasari yang kita cintai sampai sekarang. Dan saya percaya kita semua pernah makan Indomie. Jadi itulah cikal bakal kecintaan Indonesia ya pada tepung. Iya, dan sekarang makanan kita semuanya tepung, Kang. Ya, ya begitulah. Jadi dulu tuh kita tidak negara yang tidak terlalu tepung, tapi sekarang kita ya sangat tepung minded. Dan Tepung sasi. tentu bicara Orde Baru tuh tidak lepas dari para cukong-cukong Cina yang dipelihara oleh Pak Harto. Kalau cikong Cina kesukaan Pak Guru yang mana? Yang mungkin figur yang menurut Pak Guru inspirasional atau Edi, keren atau um, agak Edi ngawur Tansil. malah gitu atau yang Edi lucu. Tansil ya.
Ya, karena dia dia inspiratif sekali kan. Jadi dia koruptor sangat besar dan dia bisa lolos dan sekeluarga koruptor semua. Jadi apa ini? Kang sambil baca-baca ini ya. Ya, silakan. Kalau boleh sambil diperkaya dengan sumber-sumber referensi buku, walaupun rangkaian narasinya saya percaya, tapi lebih trackable. Oh, pengen di-track untuk saling memverifikasi. Enggak, Kang, yang kita obrolin itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah umum dan lumrah dan bisa dicek, bisa dicari. Jadi kalau misalkan lihat bahwa Pak Harto itu minta ke Amerika Serikat beras, itu adalah sesuatu yang sudah diketahui. Jadi kalau di googling juga itu sebenarnya mudah diketahui gitu. Kalau Gitu. mau baca buku yang saya jadikan referensi, terutama kalau saya bahas tentang sejarah Cina, maksudnya Taipan Cina adalah karya jurnalis Singapura, biografinya Lim Sulyong. Nah, biografi Lim Sulyong. Yang kalau nggak salah ditulis Nancy Eng, kalau saya nggak salah. Itu banyak referensi yang saya ceritakan di sini, itu dari buku itu. Tentang Nah, itu tuh, Kang Fajri Lutfi itu. Itu bukunya biografi Lim Sulyong. Tapi sebenarnya ada buku yang lain tuh yang bahas tentang itu tuh. Ya, tentu ada beberapa buku lain yang saya baca lah. Kayak kalau saya baca, oke, lanjut. Ya, teman-teman kalau misalkan mau gabung ya, jadi kita tanya jawab aja dan saya tuh berharap memang jadi gini Kang ceritanya Kang Chandra. Iya. Bukan Johan Chandra lagi sekarang ya. Sudah lebih proper. Nah, jadi Kang ceritanya gini, saya tuh sebenarnya punya teman-teman member di sini. Dan seharusnya kita tuh punya pertemuan ya setidak-tidaknya tuh sebulan 2 kali gitu. Jadi kalau pas ada Akang tuh bersyukur sekali, jadi temenan sama Akang dan kita nambah-nambah wawasan dan pengetahuan sama member-member yang ada di sini. Ini member ada berapa orang yang ikutan? Oh, cuma 7 orang. Padahal ada. Oh, sisanya nonton di live. Ya, begitulah. Nah, Kang, tapi kalau saya sih terkait dengan Orde Baru tuh, saya tuh hanya merasa bahwa Orde Baru itu memang sukses di awal-awal masa pemerintahan Pak Harto saja. Jadi memang ada gebrakan-gebrakannya luar biasa, didukung oleh geopolitik pada waktu itu. Pak Harto di tahun 70-an sampai tahun 80-an itu memang adalah pribadi yang sangat revolusioner. Benar-benar bisa menolong Indonesia dari jurang kehancuran. Akhir dari Orde Baru itu, jadi seandainya Indonesia itu tidak pernah kebagian yang namanya G30S, Pak Karno berkuasa lebih lama lagi, itu Indonesia itu hancurnya jauh lebih hancur lagi. Pak Karno itu adalah seorang ideolog yang agak utopis, yang tidak ngerti pada masalah ekonomi, dan jadi karakteristik dari Pak Karno itu gini nih, 1, beliau itu Jawa sentris, 2, beliau itu abangan, kemudian beliau itu tukang pidato dengan semua cerita-cerita dan mimpi-mimpinya, dan kemudian beliau itu adalah orang yang mewakili kalangan ideolog. Jadi kalangan ideolog itu biasanya adalah pemikir abstrak yang bebas, tapi dia nggak ngerti urusan-urusan ekonomi biasanya. Yang teknis-teknis seperti itu. Nah, Pak Karno itu nggak ngerti urusan ekonomi. Salah satu yang cukup konyolnya itu adalah waktu Indonesia dulu tuh krisis ekonomi, Pak Karno tuh justru malah nyebarin uang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ada, kalau misalkan anak-anak seumuran kita tuh, seumuran saya lah, Akang seumuran saya nggak sih? Dulu waktu kecil tuh kalau ada pesawat lewat tuh kita teriak-teriak ke pesawat, kapal minta duit gitu. Kalau di saya seperti itu, karena memang sejarahnya kata ayah saya tuh, dulu di zaman Pak Karno tuh uang tuh disebar-sebar dari pesawat gitu, sampai segitu. Ya, kalau di Sunda tuh ada yang seperti itu. Jadi pesawat lewat kapal minta duit gitu, karena dulu memang disebarin di situ gitu. Ya karena pada waktu itu Pak Karno tuh kurang gagasan ekonominya, nggak paham soal itu. Kemudian semuanya tuh masih baik-baik saja sampai
Pak Hatta itu mengundurkan diri. Nah, pas era Pak Hatta itulah semuanya tuh kacau. Jadi Bung Karno itu sebenarnya agak baikan ketika dia tuh punya penyeimbang. Jadi maksudnya Bung Karno itu adalah seorang ideolog, ketemu sama Hatta yang seorang ekonom. Kemudian Bung Karno itu adalah seorang tukang pidato di podium. Bung Karno yang bikin kader-kadernya di bawah gitu, yang solid, yang kuat, yang mantap gitu, yang paten. Kemudian Pak Karno itu adalah seorang yang Jawa sentris, kemudian Bung Hatta itu mewakili orang non Jawa gitu. Jadi semuanya itu saling melengkapi, tetapi tahun 56 itu kan Bung Hatta tuh udah kecewa berat sama Pak Karno yang terlalu menginginkan kekuasaan otoriter. Dan akhirnya mengundurkan diri. Nah, sejak saat mengundurkan diri itulah Indonesia itu dibawa ke jurang kekacauan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita bukan ngebela peristiwa G30S gitu. Cuman peristiwa G30S itu syukur ada mengakhiri pemerintahan Soekarno di awal gitu. Sebab kalau enggak kita tuh bisa dihajar sama negara lain sekaligus. Blok kiri, blok kanan itu bisa langsung royok kita sekaligus gitu pada waktu itu. Kemudian kita benar-benar krisis ekonomi dan pemerintah kita juga nggak ngerti bagaimana ekonomi itu harus dijalankan, dan kita tuh bahkan nggak punya GBHN. GBHN-nya itu adalah pidatonya Bung Karno dijadiin GBHN gitu. Kok terdengar familiar? Apa? Kok terdengar familiar pidato dijadikan GBHN? Oh iya. Iya. Oh iya, saya juga kepikiran. Nah, jadi Pak Karno ya, kita sekarang itu meromantisme masa lalu, dan itulah sebenarnya yang dikejar sama presiden-presiden kita ketika mereka itu berlomba-lomba untuk meninggalkan legacy, meninggalkan warisan-warisan gitu. Jadi Pak Prabowo pengen MBG apapun yang terjadi harus gitu. Karena Pak Prabowo sendiri itu pernah nyeletuk bahwa yang kontroversi sekarang tuh nanti kalau udah lama tuh ya tetap disanjung-sanjung, dipuja-puja gitu. Nah, Pak Jokowi sekarang dicaci maki, dihujat, nanti 10-20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan jadi pahlawan nasional, dan kemudian dianggap sebagai pendiri IKN gitu, dan seterusnya gitu. Nah, ini juga kalau kita sekarang menganggap bahwa Pak Karno itu luar biasa, dia tuh hebat, dia tuh visioner, Pak Rocky Gerung itu suka membandingkan Bung Karno itu dengan presiden dan pemimpin Indonesia saat ini dan sebagainya. Tapi kalau hidup di zaman Pak Karno itu kebencian, ketidaksukaan, keresahan terhadap Bung Karno itu meletup-letup, meledak-ledak di kalangan masyarakat. Nah, makanya ketika Pak Karno itu lengser dengan cara yang sangat menyakitkan, kemudian digantikan sama Orde Baru, itu sebenarnya revolusi besar. Revolusi yang ya gara-gara Pak Harto itu kental sama kejawaannya, senyum, lembut, revolusi besar, ya, the smiling general gitu. Beliau itu kan sampai bisa ngelobi negara-negara besar untuk justru memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia. Jadi Indonesia lagi kolaps, Indonesia lagi kacau, kok bisa-bisanya dia ngajak negara-negara lain itu untuk malah memperbesar pinjamannya ke Indonesia gitu. Oh, itu bisa dijelaskan sih dengan betul. mudah ya. Nah, enggak, cuman maksud saya adalah Pak Karno nggak akan kepikiran itu gitu, karena Pak Karno itu terlalu ideologis gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Karno seringkali itu, dia tuh lebih memilih kelaparan daripada dapat bantuan asing, misalkan yang seperti itu. Nah, ya kalau Pak Karnonya sih oke gitu, cuman emang rakyat gitu juga gitu. Itu memang impian swasembada, itu memang apa ya, imajinasi dunia ketiga di era 1950-an itu. Jadi kalau nggak salah India juga pernah berada dalam dilema yang sama gitu loh. Lebih baik kita tidak menerima investasi asing, berdiri sendiri, kelaparan bersama-sama gitu. Nah, iya. Indonesia juga seperti itu, dan Sohogi pernah menulis kalau ketika Soekarno bermain dengan selir-selirnya yang cantik di selisih 1 kilometer dari istana yang penuh dengan tarian dan nyanyian, itu ada orang-orang yang makan kulit mangga saking kelaparannya. Dan ya, lagu yang demonstrasi yang anti Soekarno itu juga pedih kan. Soekarno anjing Peking.
Masalah Iya, iya. kenapa Soeharto bisa mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat itu relatif gampang untuk dijelaskan, yaitu Perang Dingin gitu. Hmm. Jadi konteksnya 1958 itu kan kalau nggak salah Amerika kan 1960 sorry 1966 itu kan Amerika sedang perang kan di Vietnam. Jadi kalau Indonesia jatuh ke tangan komunis ini Iya. kacau. Jadi mudah untuk oke, ada jenderal yang mau jadi temennya kita nih. Tapi dan Hmm. masuk akal kalau Pak Harto bilang saya mau jadi boneka atau jadi kroni atau jadi teman kamu, tapi kamu harus kasih saya duit. Karena kalau Ya, nggak makan waktu lama sebelum seseorang kudeta saya. Dan kita berdua, Amerika maupun Soeharto, tidak tahu binatang macam apa yang akan berkuasa di Indonesia ketika itu terjadi. Jadi kalau kamu mau melegitimasi kekuasaan saya minta duit gitu. Saya minta pembangunan, saya minta beras, saya minta nananinu, nananinu. Dan tentu dalam perjalanannya tidak semuanya mulus. 1975 negara hampir bangkrut gara-gara jenderal disuruh jadi bosnya Pertamina. kayak siapa itu? Aduh, itu yang punya hotel. Bentar, saya Google dulu namanya. Enggak, maksud saya yang tadi itu IGGI dan CGI, Kang. Kenapa? Yang maksud saya tadi Pak Harto bisa ngelobi minta bantuan tuh IGGI dan CGI. Mhm. Ya, jadi bukan Amerika Serikat yang beras tadi itu gitu. Jadi Indonesia tuh lagi butuh duit dan Indonesia tuh lagi ngutang gede dan kita tuh nggak Hmm. bisa bayar utang gede gitu. Utang kecil aja nggak bisa dibayar gitu. Tapi Hmm. pas zaman Pak Harto dia tuh ngelobi sedemikian rupa sampai justru terbentuk sebuah konsorsium yang Mhm. mau meminjamkan kepada Indonesia utang lebih besar lagi. Iya, iya. Tapi tentu saja adalah dengan imbalan Toyota masuk gitu. Iya, Yang akhirnya memicu malari itu kan. iya. Jadi 1972. investasi-investasi luar itu masuk dan ini tuh orang-orang Indonesia pada waktu itu tuh asing gitu. Hmm. Kok ada investasi yang sampai segininya di Indonesia, nanti kedaulatan kita seperti apa dan sebagainya. Jadi kan malari itu munculnya dari terlalu banyak bantuan, terlalu banyak investasi dari asing dan masyarakat kita yang memang dibesarkan di zaman penjajahan dan kemudian zaman Orde Lama itu menjadi khawatir luar biasa kalau kita tuh membangun transaksi yang terlalu besar dengan negara-negara asing gitu. Tapi rumor Heset Malari kan juga buatan Soeharto sendiri kan. Ini Ya kan rumornya untuk membuat dia punya alasan untuk ya memperkuat dirinya itu kan dengan ada berbagai. dua. Yang pertama kalau nggak salah menendang Ali Murtopo kalau saya nggak salah ya. Waktu itu kan Oh. Indonesia number two. Saya nggak tahu benar atau enggak rumor has it. Kemudian yang Ya, kedua dia butuh alasan untuk memberantas pers. Karena Orde Baru ya itu itu. dari 1966 sampai 1972 adalah salah satu pemerintahan yang paling open. Apalagi Soekarno kan juga suka memberantas koran kan. Jadi ada 6 tahun dalam masa Orde Baru yang sangat terbuka sejak peristiwa Malari itu menjadi Orde Baru yang kita kenal sekarang yang hobi memberantas koran. Malari tahun 71 kan? 71, sorry saya salah. Ya, Iya. 71. Kemudian 1975 itu yang skandal Pertamina yang lucu. Ibnu Sutowo saya baru Google. Nah, Juga skandal yang lucu, ada jenderal ngutang 10 billion dolar ke asing untuk membesarkan Pertamina menjadi Pertamina yang kita kenal sekarang. Kemudian gagal iya. bayar, kemudian negara hampir bangkrut. Ya gitulah. Katanya Lim Sulyong termasuk dalam tim delegasi untuk nego langsung dan akhirnya mendapatkan keringanan hutang dan semuanya baik-baik saja. Dan Ibnu Sutowo juga jadi pemilik hotel di Bali kan, Bali Iya, Handara. yang duitnya itu suka dibawa pakai karung dan kresek itu ya. Iya iya terkenal gitu. Katanya apa ya? Ada orang asing pernah main ke kantor Pertamina zaman itu dan bilang saya seumur hidup tidak pernah melihat orang yang menjalankan perusahaan dengan sedemikian ngawurnya. Gitu. Katanya semua kontrak-kontrak itu berserakan gitu. Cuman tanda tangan masukin laci gitu. Pengarsipannya Iya. sedemikian tidak jelas gitu. Dan itu anak-anaknya juga kan kemarin masih jadi mafia juga kan di sana. Anak-anaknya siapa? Ibnu Sutowo. Waduh, tidak ikut-ikutan. Ya katanya sih.
katanya. Memang menarik sih tentang sejarah Orde Baru tuh, betapa sejarah berulang gitu kan. Anaknya nih Nah, Pak Bar. nah saya tuh khawatirnya ini, Kang. Saya juga lihat bukan dengan analisis mendalam, tapi dengan Hmm. penglihatan yang di permukaan aja. Pak Prabowo itu kayaknya ngefans berat sama Pak Harto sampai tindakan-tindakan dan kebijakan Pak Prabowo sekarang itu mengikuti pola-pola yang juga dilakukan oleh Pak Harto. Hmm. Termasuk ya hampir semuanya saya pikir. Jadi sekarang pidato Pak Prabowo itu kan adalah pidato yang juga dilakukan oleh Pak Harto dulu. Jadi pendekatannya itu adalah ajak orang untuk optimis, alihkan dari semua cerita-cerita buruk, sangkal berita-berita yang pesimistik, dan ayo kita akan menjadi negara yang maju di kemudian hari. Nah, Pak Harto itu bukan pakar, bukan ahli pidato, tidak bisa merangkai kata sama seperti Prabowo. Cuman kan dia menggunakan pers. Pers itu dibikin kabar negatif sekian persen, tapi yang positifnya harus lebih dari 70% gitu. Ada peraturan-peraturan yang ditanamkan kepada pers, di mana pers itu harus memberitakan kebanyakan tuh yang positif gitu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak positif pun bisa dikabarkan menjadi lebih positif gitu di sana tuh. Dan seterusnya. Nah, ini kok sebenarnya mirip dengan Pak Prabowo dengan Pak Harto itu. Kemudian yang uniknya lagi juga adalah orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang gagap teknologi. Kalau menurut keyakinan saya sih enggak ya, Pak Oh, Guru. coba Kalau gimana, Kang? kalau menurut keyakinan saya, Prabowo itu lebih ke Bung Karno. Nah, Menurut saya, coba. antek asing gitu. Ya, antek asing ya, Maksudnya Nekolim. ada delusi untuk ada bukan delusi, ada keinginan, cita-cita untuk menjadi bangsa yang mandiri, lepas dari pengaruh asing dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian kalau Pak Harto kan sampai terakhir sekali kan tidak seperti itu. Pak Harto itu kan sangat welcome terhadap asing. Sultan Hasanah Bolkiah disuruh datang bikin hotel di Bali. Jadi membuka tangan kepada seluruh dunia untuk taruh uang di Indonesia. Ya, Dan tapi itu hanya sepanjang retorika sih, Kang, menurut saya. Maksud saya, nah ini menurut keyakinan saya. Jadi ya, Pak ya, Prabowo sekarang ngomong antek asing dan sebagainya itu sebenarnya hanya retorika aja. Beliau tuh sangat dekat dengan asing kan, sebenarnya terbuka sekali dengan asing gitu. Cuman kalau Bung Karno itu anti asing tuh emang dalam artian dia tuh secara ideologi benci sama negara-negara barat kan. ya, maksudnya kita tahu kalau Prabowo sudah 3 kali ke Prancis dalam 5 bulan terakhir. Jadi kalau dibilang dia benci asing ya tidak mungkin karena dia adalah Iya presiden betul. yang paling suka jalan-jalan mungkin di dunia, mungkin dalam sejarah Iya. dunia. Angka traveling yang sangat amat di atas rata-rata gitu. Dan ada Kembali, tapi oh iya. kalau saya boleh berdebat dengan Pak Guru, angka tidak bisa bohong. Jadi IHSG berapa hari lalu kehilangan minus 9 triliun dana asing. Jadi ya kalau cita-citanya mengusir asing dari Indonesia ya sangat sukses gitu loh dan tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Itu adalah kenyataannya gitu loh. Itu Uh, dampak sih bukan kebijakan sih Kang. nggak tahu, nggak ikut-ikut. Kemudian Iya, kan tapi cara berpikir, maksudnya kita tahu kalau Pak Harto seorang militer by trade ya, dan pengetahuan Soeharto terhadap ekonomi itu sebagus apa mungkin agak susah dicerna ya karena tim yang mana ide dia, yang mana ide menterinya itu susah kita bedakan karena Orde betul. Baru sangat tertutup. Tapi menteri-menterinya yang kita kenal sekarang mafia Beckerly itu memang ya canggih lah kita harus akui gitu kan. Mereka mempertahankan growth ekonomi selama 30 tahun sebelum akhirnya ya di 98 hancur, tapi mereka berhasil untuk waktu yang sangat amat lama. Hmm. Tapi tidak pernah sehari dalam Orde Baru di mana ada sebuah ide kalau uang itu bisa dicetak gitu. Yang nggak seperti Bung Karno yang kayak ayo kita bikin Monas, dari mana uangnya? Tidak tahu. Kita cetak. Aja. Itu pola pikir
Dan diksinya kan mirip. Kita bangsa yang kaya. Terus cara mengkonversi kekayaan itu menjadi uang dan budgeting itu nggak ada di kepalanya Bung Karno, dan saya pikir itu mirip dengan pemerintahan kita yang sekarang gitu. Ya cita-citanya bagus, tapi dampak-dampaknya A ke B, B ke C ke D itu yang kita mungkin sebagai rakyat belum merasakan. Kalau Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangannya kan punya repelita. Jadi dia memiliki, ya dia punya keuntungan sebagai seorang diktator, dia boleh punya rencana jangka panjang. Cuman kapan dia fokus di pertanian, kapan dia fokus ke industri, kapan dia di akhir-akhir dia bercita-cita punya berinvestasi di teknologi tinggi kan, dia bercita-cita punya pesawat. Itu kan dia kan nggak mungkin, dia kan nggak punya cita-cita untuk bangun pesawat di tahun 1980-an awal gitu kan. Dia tunggu sampai 1990 baru dia bilang, sepertinya pesawat ide yang bagus gitu. Jadi ada step by step gitu loh. Dan itu yang ya menurut saya sih tidak ada di pemerintahan sekarang. Makanya saya pikir Prabowo itu agak lebih mirip dengan Soekarno dalam hal yang tadi saya sebutkan. Ya, tapi kalau misalkan mau melanjutkan nih apa yang menjadi argumentasi saya tadi itu, saya tuh melihat bahwa Bung Karno itu pidatonya itu selaras dengan alam pikirannya. Ya, Sedangkan Pak Prabowo sekarang berpidato itu bukan sesuai dengan alam pikirannya, tetapi terus karena siapa dong? enggak, tapi itu gimmick. Ini. Gimmick, jadi sepenuhnya gimmick. Jadi gini, Pak Prabowo Subianto itu adalah orang yang berani untuk mengubah gimmick dan citra diri untuk mendapatkan loyalitas. Jadi kalau kita ingat di zaman dulu, Pak Prabowo itu ngomongnya tuh sepenuhnya militeristik. Saya Prabowo Subianto, bergabunglah dengan Gerindra, kan kayak gitu. Ya. Tapi kemudian pada periode selanjutnya ketika tim suksesnya yang dari negara luar itu ngomong bahwa pemilih Indonesia kebanyakan itu adalah anak-anak muda dan anak-anak muda itu dibesarkan dengan menggunakan media sosial dan seterusnya, maka Pak Prabowo Subianto itu tiba-tiba berubah dari seorang militer yang tangguh menjadi seorang bapak-bapak gendut yang gemoy gitu, yang suka menari. Dan di antara dua itu ada satu periode yang dia sangat Islam kan? Iya, iya betul. Iya betul. Nah jadi kalau misalkan kita melihat Pak Prabowo Subianto yang pidato dengan begini dan begitu dan sebagainya, saya yakin itu tuh bukan sepenuhnya adalah alam pikirannya, tetapi itu adalah upaya dirinya untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan orang-orang itu akan menuding bahwa orang yang mengkritik atau tidak setuju pada pemerintah itu adalah orang yang tidak setuju pada negara. Ya ini mirip-mirip sih Bang Pak Karno juga gitu, Pak Harto begitu. Itu memang Jadi, mirip. kalau kita bicara sejarah pers di Indonesia tidak bisa jauh dari Kompas ya, dan PK Oyong itu kan pernah nulis waktu dia kan besar di Orde Lama, dia nulis itu ini pemerintahan yang benar-benar anti pers, bahkan dia bilang Bismarck saja tidak seperti ini. Jadi seperti itu Orde Lama. Dan ini trivia saja, ceritanya Kompas bisa menjadi koran nomor 1 di Indonesia itu juga lucu. Jadi ya, PK Oyong itu sudah berapa kali kena bredel zamannya Orde Lama, sampai akhirnya dia muak, kemudian dia bercita-cita menjadi koran nomor 2 di Indonesia. Ini kan orang yang aneh kan. Nggak mau punya cita-cita jadi nomor 1 di bredel terus, saya bercita-cita jadi koran nomor 2. Dan untuk koran yang berikutnya ini, saking capeknya dia di bredel, dia menggait mitra yang lokal, yaitu Pak Yakub kan. Yakub Utama. Makanya yang Yakub maju, PK Oyong di belakang aja. Yakub maju, lucunya minta izin ke Soekarno. Soekarno lah memberikan nama Kompas. Tidak tahu kok di belakang itu ada orang yang dia beredar berkali-kali. Jadi ceritanya tuh cukup lucu. Waktu zaman G30S itu, para komunis sempat berkuasa untuk 24 jam atau 48 jam. Dan mereka itu bilang gitu, kalian semua media-media yang tidak menyiarkan kemenangan kami, tidak mendukung kami, tidak begini begitu, kalian semua akan saya cincang gitu. Dan Yakub Utama dan PK Oyong ngobrol, oke, gimana kabar koran kita, dan PK Oyong sepersekian kalau nggak salah karena dia Katolik atau apa, sepersekian karena dia Demokrat Tulen, dan sepersekian karena dia memang benar-benar benci komunis aja. Bilang, aku udah di bredel, udah sering, aku udah peduli lagi, aku udah mau ikut komunis ini, bodo amat gitu. Jadi ketika Soeharto jadi sebagian besar koran lain membela Partai Komunis karena ya urusan bisnis kan.
ketika Soeharto berkuasa di kejadian yang sebaliknya, semua koran yang membela komunis semuanya dibrandel. Jadi Kompas memonopoli apa Berita. tuh koran untuk tahun-tahun pertama Orde Baru gitu. Iya, Jadi iya, iya. dia yang menarik bagi saya yang gitu. Ternyata memang menjadi kaya itu cukup banyak urusannya dengan nasib baik. Nah, itu Kompas era kapan ya? Itu yang barusan ya yang dijelaskan. Era zaman kemerdekaan dan revolusi juga berperan besar. Iya, berperan besar. Cuman Kompas itu bukan yang terbesar dan bukan yang paling. Pada waktu itu tuh banyak sekali media-media dan partai-partai politik besar juga punya media masing-masing. Yang paling ngenes itu ya PKI. Balik lagi ke media-media PKI. Media PKI itu banyak banget, teman-teman beraya semua, itu banyak banget sampai akhirnya ketika peristiwa G30S mereka tuh nggak kompak satu sama lain. Jadi 1, 2, 3 hari setelah peristiwa itu, media-media PKI itu saking tidak tahu situasinya, itu ada yang mengatakan bahwa bahwa pelakunya memang adalah angkatan darat, ada yang pelakunya ini itu dan sebagainya. Jadi media-media PKI itu juga akhirnya berperang satu sama lain dalam narasi-narasinya. Gitu. Saya lupa, dan itu akhirnya juga dibredel semuanya kan sama angkatan darat. Angkatan darat juga punya koran pada waktu itu. Nah, tapi disitulah salah satu bukti lah bisa dikatakan bahwa peristiwa G30S itu kayaknya bukan hasil rapat Politbiro PKI gitu. Mungkin mungkin nyoto gitu. Tapi kalau sampai PKI sampai ke bawah-bawahnya semuanya terlibat, kayaknya sih nggak semua gitu. Karena orang-orang memang dan ini kayak CIA gitu. Memang ya itulah, CIA itu memang sebuah badan yang ya meskipun mereka juga tidak sempurna dan mereka juga beberapa kali gagal, tapi yang mereka berhasil menaikkan dan menurunkan Soeharto, jadi ya oke lah. Ya, Amerika Serikat itu emang udah kerjaannya itu menjatuhkan pemerintahan, menaikkan pemerintahan, dan itu udah kebiasaan mereka sih. Jadi ngapain juga. Makanya sekarang ini ada cerita. Jadi Pak Prabowo itu kayaknya juga tidak akan bisa digulingkan, karena Amerika Serikatnya males untuk menggulingkan gitu. Saya pikir Ada cerita gitu. maksudnya kan secara umum itu kan Pak Jokowi itu diakui sebagai 10 tahun yang dimana kita tuh pernah paling dekat dengan China kan. Iya. Jadi ketika Iya, betul. Prabowo kembali memberikan pangkalan apa tuh Bandara Kertajati menjadi pangkalan militer Angkatan Udara Amerika, saya pikir good news lah buat Amerika.